Salam cuan untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Channel yang membahas saham secara rasional, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang, bukan berdasarkan rumor, euforia, atau janji cuan instan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi, baik untung maupun rugi, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing investor. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal secara sangat mendalam dari saham Nine. Video ini dibuat pada 31 Januari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 30 Januari 2026. Mohon teman-teman untuk mengecek ulang angka-angka yang ditampilkan, karena kemungkinan terdapat kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini dibuat atas permintaan dari @yusuf_nurwanto. Terima kasih atas kepercayaannya. Mari kita mulai pembahasan ini secara pelan, jujur, dan objektif. Filosofi analisa gabungan. Dalam dunia investasi, ada satu kesalahan fatal yang sering terjadi. Fundamental bagus, tapi beli di waktu yang salah. Atau teknikal bagus, tapi bisnisnya rapuh. Karena itu, di video ini saya menggabungkan 1. Fundamental, kualitas bisnis. 2. Teknikal, timing dan resiko. 3. Psikologi pasar, emosi dan disiplin. Prinsip saya sederhana. Fundamental menentukan saham apa yang layak diamati. Teknikal menentukan kapan dan bagaimana kita bertindak. Analisa fundamental. Filosofi analisa. Dalam video ini, saya akan menggunakan 3 kacamata utama. 1. Value investing. Apakah harga saham ini murah dibanding nilai intrinsiknya? 2. Growth investing. Apakah bisnisnya punya potensi pertumbuhan laba di masa depan? 3. Quality and risk control. Apakah perusahaan ini sehat, berkelanjutan, dan aman untuk modal kita? Kita tidak akan berspekulasi. Kita tidak akan menebak-nebak masa depan tanpa data. Kita fokus pada angka, rasio, dan logika bisnis. Profil dan model bisnis perusahaan. PT Tekno Nine Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Kegiatan usaha utama perseroan meliputi perdagangan komputer dan perlengkapannya, solusi transformasi digital, konsultasi IT, implementasi infrastruktur teknologi, layanan terkelola atau managed services. Perusahaan mengusung konsep one-stop solution, di mana klien tidak hanya membeli produk, tetapi juga mendapatkan layanan menyeluruh dari awal hingga akhir. Analisis model bisnis. Secara teori, model bisnis seperti ini sangat menarik, karena pendapatan bisa berulang, relasi klien cenderung jangka panjang, margin jasa biasanya lebih tinggi daripada produk. Namun model bisnis yang bagus tidak otomatis menghasilkan laba. Dalam investasi, eksekusi jauh lebih penting daripada konsep. Dan tugas kita sebagai investor adalah menilai apakah konsep ini sudah benar-benar diterjemahkan menjadi kinerja keuangan. Struktur kepemilikan saham. Mari kita lihat siapa saja pemilik Nine. Komposisi pemegang saham. Publik 54,31%. POH Holdings Pte Ltd 35,85%. Pemegang individu dan manajemen sekitar 10%. Analisis kepemilikan. Beberapa poin penting. Free float besar, saham relatif liquid. Kepemilikan institusi strategis, ada kepercayaan investor besar. Kepemilikan manajemen sangat kecil, ini catatan penting. Dalam value investing, kita menyukai perusahaan di mana manajemen eats their own cooking. Jika direksi tidak punya saham berarti, maka insentif jangka panjang mereka patut dipertanyakan. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif bagi investor. Apakah harga saham Nine mahal atau murah? Data valuasi. Market cap, 371 miliar rupiah. Enterprise value, 372 miliar rupiah. Saham beredar, 2,16 miliar lembar. Price to earning ratio. PER annualized, minus 66,57. EPS, negatif. Artinya apa? Perusahaan masih berlugi. PER tidak relevan untuk valuasi. Dalam value investing, PER negatif adalah sinyal bahaya, bukan peluang. Price to book value, PBV, 11,31 kali. Bandingkan,
PBV wajar perusahaan IT Indonesia 1-3 kali. PBV 11 kali berarti pasar membayar mahal untuk ekuitas. Investor membayar harapan, bukan kinerja. Kesimpulan valuasi, secara valuasi, tidak murah, tidak value, sangat agresif. Jika harga saham turun 50%, PBV-nya masih tergolong mahal. Profitabilitas, inilah inti dari seluruh analisa. Margin Q3 2025, gross margin 39,56%, operating margin minus 289,07%, net profit margin minus 234,95%. Interpretasi, gross margin tinggi produk dan jasa sebenarnya bagus, namun biaya operasional tidak terkendali, skala bisnis belum optimal, pendapatan belum mampu menutup beban. Ini bukan sekedar lugi kecil, tetapi lugi struktural. Efektivitas manajemen, ROE 0%, ROE 0%, ROIC tidak tersedia. Artinya, aset tidak produktif, modal investor belum bekerja, manajemen belum menciptakan nilai tambah. Dalam value investing, ROE adalah bukti keahlian manajemen, dan D9 bukti itu belum ada. Modal kerja dan efisiensi, ini bagian paling berbahaya. DSO 344 hari, inventory days 469 hari, payables 13 hari, cash conversion cycle 800 hari. Makna angka ini, perusahaan menjual tapi uang masuk setahun kemudian, menyimpan stok lebih dari 1 tahun, membayar supplier sangat cepat, uang habis di tengah jalan, likuiditas terlihat tinggi, tapi kas tidak berputar. Ini red flag serius. Neraca dan resiko kebangkrutan. Kabar baiknya, utang sangat kecil, debt to equity hanya 0,04, Altman Z-score sangat tinggi. Artinya, tidak terancam bangkrut, neraca sangat kuat. Namun ingat, perusahaan bisa sehat secara neraca, tapi gagal secara bisnis. Arus kas, free cash flow 0, CFO tidak tersedia. Artinya, belum ada uang nyata, resiko right issue atau dilusi, bergantung pada pendanaan eksternal. Kesimpulan analisa fundamental, positif, sektor strategis, neraca kuat, margin kotor bagus. Negatif, lugi besar, valuasi mahal, cash flow lemah, efisiensi buruk. Analisa teknikal. Gambaran besar, weekly trend. Dalam time frame weekly, uptrend besar sudah selesai. Harga gagal melanjutkan higher high, mulai fase koreksi panjang. Ini artinya, investor jangka panjang belum mendapat konfirmasi aman. Struktur daily, downtrend aktif. Di time frame daily, lower high, lower low, harga di bawah MA utama. Ini adalah downtrend textbook. Support resistance dan zona kritis. Support mayor 50-55, support minor 65-70. Resistance 90-100, 120-150. Selama harga belum tembus 100 dengan volume, semua kenaikan hanya rebound teknikal. Momentum dan volume. RSI di bawah 50, MACD masih negatif, volume turun lebih besar daripada naik. Ini menandakan distribusi masih dominan, belum ada akumulasi serius. Skenario teknikal dan strategi. Skenario bullish, kondisional. Break 100, volume besar, close di atas MA50. Skenario bearish, lebih realistis. Breakdown 65, target kembali ke 55-50. Strategi berdasarkan tipe investor. Investor jangka panjang, swing trader, trader momentum dengan disiplin SL. Kesimpulan akhir. Fundamental, cerita menarik, eksekusi belum terbukti, valuasi mahal. Teknikal, tren turun, risiko lebih besar dari peluang. Saham Nine belum layak sebagai investasi jangka panjang, dan hanya cocok untuk trader yang sangat disiplin dan berpengalaman. Jika video ini bermanfaat, like, subscribe, share ke sesama investor. Tulis di komentar, saham apa lagi yang ingin dibedah secara jujur dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam rasional, salam disiplin, dan semoga cuan.